Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini insyaallah saya akan menjelaskan mengenai bagian inventory produk. Di bagian inventory di sini kami akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai produk. Nah, di sini seperti terlihat di menu inventory terdapat menu daftar produk. Nah, pada menu inilah nantinya Anda akan menginputkan seluruh produk-produk, baik produk berupa barang ataupun produk berupa jasa yang ada di store atau bisnis yang sedang Anda miliki, yang Anda miliki. Nah, di sini untuk menginput data produk terdapat dua cara, yaitu menambahkan langsung dari menu produk baru atau bisa melalui menu import produk. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan produk langsung melalui aplikasi. Untuk menambahkan langsung produk melalui aplikasi, klik tombol produk baru. Kemudian di sini terdapat form untuk menginput data produk baru. Nah, di sini sedikit kami jelaskan mengenai hal-hal yang mungkin perlu diketahui, yaitu yang pertama tipe produk. Nah, di sini tipe produk ada dua, yaitu barang dan jasa. Di mana tipe produk barang ini merupakan produk fisik yang tentunya bisa dikelola secara fisik, baik berupa stok dan yang lainnya yang berupa produk fisik. Adapun produk jasa di sini tidak membutuhkan pengelolaan stok tentunya jika produk tersebut berupa jasa. Nah, di sini mungkin jika di store Anda ada kedua-duanya, mungkin bisa Anda sesuaikan. Sebagai contoh, misalnya usaha Anda usaha bengkel misalnya. Nah, di situ tentu ada pengelolaan barang, produknya langsung, dan ada pengelolaan berupa jasa, misalnya jasa pemasangan tertentu misalnya, atau jasa yang lainnya. Nah, di situ bisa Anda tambahkan di sini. Kemudian selanjutnya ada bagian produk khususnya yang berupa barang, yaitu barang yang sifatnya titipan atau barang konsinyasi. Nah, di sini perlu diketahui bahwa produk yang merupakan barang konsinyasi di sini secara akuntansi ini tidak dihitung sebagai persediaan barang dagang atau persediaan barang yang Anda kelola secara langsung yang masuk ke sistem akuntansi. Akan tetapi di sini produk yang sifatnya titipan tidak akan dihitung sebagai persediaan yang dikelola sistem, karena nantinya yang Anda dapatkan di sini bukan hasil penjualannya langsung, melainkan berupa hasil komisi yang didapat melalui penitip. Nah, seperti itu perbedaannya barang yang bukan konsinyasi atau barang persediaan dan barang yang sifatnya titipan atau barang konsinyasi. Nah, kemudian di bagian harga dan satuan, di aplikasi Hasan Niaga support untuk multi satuan. Multi satuan di sini maksudnya seperti apa? Misalnya Anda menjual produk, katakanlah misalnya beng-beng. Nah, beng-beng Anda jual bisa dijual per piece, per item satuan yang paling kecil yaitu piece, atau Anda juga bisa jual per box. Nah, seperti itu. Multi satuannya adalah box tersebut. Adapun satuan dasarnya adalah satuan yang terkecil dari produk atau barang tersebut. Nah, tadi misalnya beng-beng tadi satuan terkecilnya adalah piece misalnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan langsung. Misalnya produknya adalah beng-beng misalnya. Jenis produknya jangan lupa dipilih berupa tipe barang. Kemudian ini kategorinya dimasuk ke dalam makanan.
Kemudian di sini saya buatkan saja stok minimalnya 1, kemudian stok maksimalnya mungkin 1000 misalnya. Nah, ini seperti ini. Adapun barang ini karena merupakan barang persediaan, maka tidak saya centang di sini. Adapun jika bank-bank ini merupakan barang yang dititip, misalnya ada pemasok dari PT atau dari pemasok tertentu untuk menitipkan barang ini, bukan Anda beli langsung. Nah, di sini bisa digolongkan ke dalam barang titipan. Kan tetapi di sini di contoh ini termasuk barang persediaan yang dimiliki oleh toko. Misalnya seperti itu. Nah, di sini untuk barcode-nya bisa Anda scan langsung barcode dari barang tersebut. Untuk item dasarnya misalnya seperti ini, dengan harga satuan misalnya di 1.700 misalnya per 1 piece. Nah, di sini stock keeping unitnya bisa Anda masukkan SKU-nya, misalnya ini bebas untuk SKU-nya seperti apa. Kemudian harga jualnya misalnya Anda jual dengan harga Rp2.000, misalnya seperti ini untuk satuan yang paling terkecil yaitu piece. Kemudian saya ingin menambahkan juga jika dibeli dengan satu box itu barcode-nya saya isi dengan barcode yang lain tentunya seperti ini. Kemudian harga satuan dasar per satu box itu misalnya di sini anggaplah misalnya 10.000 misalnya. Kemudian Anda jual dengan harga misalnya 13.000 per box. Ini per box. Nah, konversi perlu diketahui ini diisi dengan berapa item dalam satu box. Misalnya item dasarnya di sini piece. Untuk satu boxnya misalnya di dalam satu box beng-beng terdapat misalnya anggaplah misalnya 10 piece beng-beng. Nah, seperti itu. Jadi konversinya ditulis dengan 10. Nah, selanjutnya jika sudah di input seluruhnya, tekan tombol simpan produk. Jika ada bagian yang perlu direvisi atau diubah, bisa diklik lagi ubah. Seperti ini. Mungkin di sini ada kesalahan harga yang bisa Anda simpan perubahan. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan penambahan produk dengan cara impor produk. Nah, di sini jika Anda menambahkan satu persatu mungkin akan memakan waktu yang lama mungkin karena harus input satu persatu di aplikasi. Nah, di aplikasi Hasan Niaga menyediakan fitur untuk impor produk melalui file Excel. Nah, di sini caranya yaitu Anda klik tombol impor produk, kemudian Anda download terlebih dahulu template yang disediakan oleh aplikasi. Nah, setelah Anda download, nantinya Anda buka di aplikasi Excel. Di sini saya contohkan, saya menggunakan aplikasi LibreOffice misalnya. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi Excel pada umumnya. Nah, di sini saya sudah membuka format atau template yang disediakan aplikasi. Di sini disesuaikan lagi barang apa saja yang mau diimpor. Misalnya di sini saya mau import barang seperti ini, saya acak saja misalnya. Nah, di sini saya sudah menginputkan sebagai contoh, misalnya ada beberapa barang, ada 3 barang di sini. Untuk yang di bagian 2 baris di atas ini merupakan produk barang persediaan toko. Adapun yang barang yang terakhir yaitu barang titipan. Nah, di sini untuk barang titipan Anda harus mencentang ya, kemudian di bagian pemasok ditulis dengan nama penitip. Nah, seperti itu. Adapun untuk penitip
Anda harus menginputkan terlebih dahulu di bagian pemasok. Nah, di sini pemasok dibuatkan data pemasoknya jika belum ada, kemudian dituliskan namanya dan disimpan. Nah, selanjutnya jika data ini sudah diinput seluruhnya, saya akan mencoba mengimport data tersebut. Saya kembali ke daftar produk, kemudian import produk, dan saya ambil data tadi. Nah, di sini saya sudah membuka file tadi yang sudah saya isikan datanya. Selanjutnya klik tombol import. Nah, setelah melakukan proses penambahan produk, selanjutnya yaitu perlu dilakukan input persediaan awal. Nah, ini dilakukan tentunya sebelum menggunakan aplikasi toko Anda sudah berjalan dan tentunya stok dari masing-masing produk sudah ada sebelum dilakukan pembelian barang yang baru. Nah, untuk menambahkan barang-barang tersebut ke dalam store Anda, caranya yaitu dengan cara input persediaan awal. Nah, di sini klik tombol tambahkan produk. Kemudian pilih makanan, pilih jenis produk apa, kemudian diklik tombol tambah, misalnya seperti ini. Ini keluar, kemudian departemen dipilih departemen seperti ini, kemudian stok awal, misalnya saat ini stoknya ada misalnya ini 30, kemudian ini 50 misalnya, dan seterusnya. Nah, setelah seperti ini klik tombol simpan. Nah, jika sudah seperti ini maka seluruh produk sudah masuk di persediaan awal. Nah, jika ada produk-produk lain lagi yang perlu ditambahkan, Anda cukup mengklik tombol tambahkan produk. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam form untuk menambahkan persediaan awal. Nah, kemudian juga tersedia menu untuk impor persediaan awal. Nah, di sini jika dibutuhkan untuk proses impor data yang banyak, tentunya akan lebih baik dengan menggunakan menu impor persediaan awal. Nah, untuk menggunakan menu ini diklik tombol impor persediaan awal, kemudian di download terlebih dahulu template. Nah, jika template tersebut sudah di download, maka akan terlihat seperti ini. Ini bisa dibuka di Excel masing-masing. Nah, di sini cukup dimasukkan kode produk. Kode produknya apa, kemudian kode produk itu yaitu dari sini bisa dilihat kode produknya, kemudian departemennya, departemen apa, misalnya nama departemennya di sini second misalnya. Nah, di sini ditulis second, harus sama persis. Kemudian stok awalnya ada berapa item, misalnya 500, kemudian saldo persediaan awalnya berapa, misalnya dari 500 ini jika dikalkulasikan ke dalam bentuk angka atau bentuk nominal harga produk, total keseluruhannya misalnya anggaplah misalnya harga produknya 500 dikali per harga per item misalnya 3000 misalnya. Nah, di sini cukup ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya dari produk ini dilakukan proses impor data. Nah, ini bisa Anda praktekkan langsung proses impor data. Ini cukup simpel, tidak perlu kami jelaskan panjang lebar karena cukup dengan menginput data kode produk, departemen, dan stok awal berupa quantity dan stok dan saldo persediaan. Nah, demikian tutorial dari proses inventory khususnya di menu daftar produk dan persediaan awal. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor customer service kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.